Jumpa lagi dengan saya di acara Realita Berbicara. Kini saatnya realita yang berbicara. Kasus kenakalan remaja bukan sekedar perilaku anak belasan tahun yang suka jahil, tapi merupakan masalah serius yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak mudah mengatasi masalah sosial ini. Namun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui faktor penyebabnya. Modusnya pun terbilang beragam, menjadi kasus yang dikenal sebagai keterlibatan remaja dalam hal-hal yang melanggar hukum. Seperti pencurian, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pembunuhan, pemerkosaan, prostitusi anak di bawah umur. Remaja yang dimaksud di sini adalah semua anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Baru-baru ini terkuak isu yang semakin maraknya di tengah kalangan remaja, layaknya melakukan prostitusi online. Demi mengikuti tren masa kini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas secara bersama-sama dengan bintang tamu kita. Bintang tamu yang pertama itu Rukmini, Amel, dan Sarlince. Tanggapan Anda sekalian mengenai prostitusi online yang dilakukan anak di bawah umur demi mengikuti tren masa kini, bisa dijelaskan? Menurut saya prostitusi online saat ini itu suatu yang sudah tidak asing didengar bagi kita, di mana itu sudah terjadi terutama bagi anak-anak remaja saat ini gitu. Bagaimana menurut anggapan saudara Sarlince mengenai prostitusi anak di bawah umur? Menurut saya prostitusi di bawah umur itu sangat tidak baik bagi remaja. Bagi saya sih begitu. Bagaimana saudara Amel? Apakah ingin menanggapi? Bagi saya mungkin mereka itu melakukan dengan secara sadar. Mereka lakukan itu karena terpengaruh oleh lingkungan mereka di sekitar. Itu mungkin bagi saya. Berarti dengan kata lain, faktor yang paling utama menyebabkan timbulnya kenakalan remaja dalam lingkungan sosial itu adalah lingkungannya, atau dengan kata lain, pergaulannya. Terus dampak negatif apa sih yang dilakukan remaja apabila terlibat dalam kenakalan remaja, seperti kayak penyalahgunaan narkoba, terus seperti prostitusi anak di bawah umur, itu dampaknya apa sih bagi lingkungan atau bagi keluarga? Dampak negatifnya tuh pasti untuk diri si remaja sendiri, karena dia melakukan pasti ada dampak negatifnya. Mungkin kalau menggunakan obat-obat terlarang, minuman keras, pastinya akan merusak kondisi tubuh, begitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua, lingkungan, dan instansi pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja? Mungkin dari orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka supaya mereka tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yang mereka buat. Selain saya juga cukup setuju dengan yang disampaikan saudara Amel, dan juga mungkin dari lingkungan sosial harus mendukung, karena kalau misalnya dari keluarga sudah mendukung namun terpengaruh oleh lingkungan sosial, pasti hal itu tidak akan terlepas dari diri remaja. Dengan Fadli Wulur dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Menurut saya kalau kekerasan terhadap anak itu wajar saja bagi orang tua, karena mungkin anak tersebut memiliki kesalahan. Tetapi untuk kekerasan yang melebihi fisik itu mungkin sudah melanggar aturan. Karena setiap pelanggaran itu mempunyai hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk pemerintah sendiri mungkin lebih kepada orang tua, seperti contohnya memberikan seminar terhadap orang tua bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Dengan kakak Romario Kamat, Fakultas Ilmu Pemerintahan. Dari sisi positif dulu ya, positif itu bagaimana mengikat tali persaudaraan antara satu dan lain, contohnya teman dan teman gitu toh. Nah, kalau negatifnya itu istilahnya membunuh masa depan, cara berpikir, cara bertindak, dan juga itu mengakibatkan nyawa.
akibatnya sampai di nyawa juga. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Telmawati Mena. Saya Fakultas Ekonomi, Jurus Manajemen, Ekonomi Manajemen. Oke, menurut saya sih prostitusi anak itu sangat merugikan, apalagi bagi diri sendiri dan orang lain, apalagi orang tuanya. Karena kita memiliki masa depan, apalagi perempuan. Kita memiliki masa depan, kita memiliki cita-cita, dan itu seharusnya dia punya undang-undang dan polisi harus lebih perketat. Dia punya undang-undangnya, maksudnya kayak misalnya sudah kasusnya itu harus lebih didalami, jangan dibiarkan begitu saja. Oke, perkenalkan nama saya Ramdiata Awalia, asal prodi yaitu Manajemen Fakultas Ekonomi. Oke, di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai kenakalan remaja seperti narkotika dan seks bebas. Menurut saya kenakalan remaja masa kini memang sangat sudah lumrah ya di daerah ataupun keadaan kita pada zaman era globalisasi ini, apalagi sekarang serba mudah koneksi antara satu remaja dengan remaja lainnya itu sudah sangat bisa dibilang bahwa sudah tidak bukan vakum, tapi sudah tidak terbatas lagi. Kita bisa contohnya kita bisa pergi ke sana, kita bisa mendapatkan teman baru, kita bisa pergi ke tempat satu, kita bisa dapat teman baru. Nah, kenakalan remaja masa kini itu bisa dikatakan bahwa akibat hal itu juga bisa dikatakan bahwa kelonggaran dari orang tua ataupun dari pengawasan orang tua juga, sehingga anak-anak ataupun remaja-remaja itu bisa bebas berteman tanpa orang tua ataupun diri sendiri. Mereka menyadari bahwa apa sebenarnya yang saya butuhkan, sehingga bisa dikatakan bahwa apalagi seperti tadi narkotika dengan seks bebas itu bisa difaktorkan dari itu, karena tidak ada ketidakdisiplinan dari diri ataupun orang tua, tidak ada pengawasan, sehingga anak-anak tidak bisa mentoleran mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi narkotika tadi itu dikatakan bahwa sangat sudah, apalagi di daerah sekarang bebas masuk gitu, dari bisa melalui jaringan, bahkan media sosial, orang bisa lihat iklan ataupun gambar ataupun melalui teman ataupun kenalan. Seks bebas. Nah, seks bebas ini nih menurut saya tuh sangat di zaman sekarang sudah untuk mentoleransi pergaulan antar remaja itu sudah sangat tidak ada kayak aturan mana yang baik dan buruk. Maksudnya mereka sudah tidak membedakan gitu, sudah jarang membedakan apakah saya berteman dengan ini tuh tidak melihat biasanya pemikiran bahwa saya berteman dengan yang ini karena saya nggak ada teman gitu ibaratnya, ataupun kayak ini kayak teman saya lah istilahnya gitu. Nah, kalau untuk seks bebas dari tadi itu faktor itu dari pertemanan dan juga faktor dari pemahaman agama yang kurang, mana yang baik dan buruk. Bukannya dalam batasan agama masing-masing kan pasti ada hal yang boleh dan tidak, sedangkan seks bebas itu hanya bisa ataupun melakukan ibarat perhubungan itu hanya bisa dalam satu pernikahan ataupun satu hal yang sah atau resmi di mata agama maupun mata Tuhan gitu. Jadi menurut saya sebaiknya baik dari diri ataupun orang tua, lingkungan harus memang ditoleransi mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Itu adalah tanggapan Fatik dan juga sebagai penutup dari acara kita. Teruslah melanglang di jalan menebar kebajikan, menghentikan kebiadaban, menyeru pada iman walau duri meretas kaki, walau kerikil mencacah telapak sampai engkau lelah, sampai engkau payah, sampai keringat dan darah tumpah. Tetapi yakinlah, tujuan hidup adalah impian dengan batas waktu tertentu. Saya Anggi, pamit undur diri dari acara Realita Berbicara. Terima kasih, sampai jumpa.